Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat menyampaikan materi di mata kuliah Sorok Mutawasid dalam keadaan sehat walafiat via Zoom seperti ini. Untuk itu, kami dari kelompok 12 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada Ukti Putri Fauzia, kemudian juga yang kedua ada saya sendiri, Ilham Ilmuddin. Diizinkan untuk mempresentasikan tentang materi pertemuan pada pagi hari ini. Materi pada pertemuan kali ini yakni tentang isim mamdud. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita bahas apa itu pengertian dari isim mamdud. Isim mamdud pengertiannya adalah secara bahasa berasal dari kata madda mamdudun, yang dengan kata lain bermakna dipanjangkan. Hal ini disebabkan bahwasanya isim mamdud ialah isim yang di dalamnya ada alif dan juga sesudahnya ada hamzah. Jika di dalam ilmu tajwid yang seperti ini mesti dibaca panjang, yakni sekitar 5 harokat. Sedangkan secara istilah, isim mamdud merupakan wa mastahaqqa qabla akhir alifin wa mastahaqqa qabla akhir alif fal maddu fi nadhirihi hatman urif. Yang artinya bahwasanya isim yang sebelumnya merupakan isim yang sebelum huruf kesudahannya berupa alif, maka dalam persamaannya pun tentu dibaca panjang. Tulisan ini sudah dijelaskan. Adapun pengertian yang kedua menurut istilahnya ini wal ismul ladzi akhiruhu hamzatun tali alifan zaidah. Yang artinya isim mamdud adalah isim yang kesudahannya berupa hamzah dan sebelumnya ada alif zaidah. Adapun pengertian yang ketiga yang ada yang menyebutkan huwa ismun mu'rabun akhiruhu hamzatun qablaha alif zaidah. Yang artinya isim mamdud ialah isim mu'rab yang berakhiran hamzah dan sebelumnya terdapat alif zaidah. Selanjutnya ada macam-macam hamzah pada isim mamdud. Yang pertama ada hamzah asliyah seperti lafaz insya'u yang artinya pendirian berasal dari kata ansya'a, yakni mendirikan. Kemudian juga ada qura'u, para qari berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Yang kedua ada hamzah pengganti dari huruf ya ataupun waw. Seperti bina'un, bina'u bangunan berasal dari kata yabni artinya membangun. Kemudian juga sama'un yakni langit berasal dari kata yasmu yang artinya tinggi. Yang ketiga ada hamzah zaidah untuk menunjukkan bentuk mu'annas seperti ada sohra'u padang pasir dan juga ada khodra'u yakni hijau. Yang keempat ada hamzah zaidah untuk menunjukkan arti jamak seperti azama'u yang artinya yang agung, kemudian merupakan bentuk jamak dari azimun. Sedangkan contoh yang kedua ada lafaz syu'ara'u yang artinya para penyair, merupakan bentuk jamak dari syairun. Jadi untuk macam-macam hamzah pada isim mamdud itu terbagi menjadi 4 tadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya yakni Ukti Putri Fauzia. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam isim mamdud. Isim mamdud itu terbagi menjadi dua, yakni qiyasi dan simai. Nah, isim mamdud qiyasi ada pada 7 macam. 7 macam wazan isim muta'al-akhir. Yang pertama itu ada isim masdar dari fi'il mazid yang tadinya berupa hamzah. Misalkan dari wazan a'to yu'ti. Karena masdarnya i'to, jadi itu ada hamzah di akhirnya. Lalu kemudian yang kedua ada isim masdar dari fi'il wazan fa'ala yaf'ulu. Contohnya seperti rogo yargu dengan masdar rugoan. Kemudian yang ketiga ada isim masdar wazan fi'alun dari fi'il wazan fa'ilun. Contohnya dari waliyun ke wilaun. Kemudian selanjutnya yang keempat ada isim yang terdiri dari 4 huruf. 4 huruf yakni jama dari wazan af'ilatun. Contohnya aksiatun, karena aksiatun ini mufrad dibentuk jamakan jadi kisaun. Kemudian yang kelima ada isim yang terbentuk dari masdar wazan taf'alun atau tif'alun. Contohnya tamsya'u. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada isim yang terbentuk dari sifat wazan fa'alun atau mif'alun sebagai mubalaghah. Contohnya ad-da'u dan mi'to'u. Kemudian yang terakhir ada isim mu'anas af'alu. Jadi isim mu'anas af'alu ini selain tafdil, contohnya yang muzakarnya ahmaru, jadi mu'anas jadi hamro'u, anjala berarti najla'u. Kemudian ada juga isim mamdud simai. Isim mamdud simai ini selain dari 7 poin di atas yang tadi, dan hanya diketahui dengan dihafalkan, tidak dapat dikiaskan, seperti fata'u, sana'u, gona'u, saro'u, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya mentasniahkan mamdud. Jika mentasniahkan mamdud dilihat dari hamzahnya. Yang pertama itu hamzahnya asli, maka ditulis hamzahnya ditulis tetap seperti al-mudho'a, al-mudho'ani dan al-mudho'aini. Jadi tergantung dengan i'robnya. Jika itu i'robnya rofa, maka al-mudho'ani. Jika itu i'robnya hofad atau nasab, berarti al-mudho'aini. Kemudian yang kedua, jika hamzahnya untuk taknis, maka hamzahnya diubah menjadi wawu. Taknis yang hamzah untuk taknis itu seperti yang tadi yang hamro'u atau asohro'u. Misalkan asohro'ani, asohro'aini. Lalu yang ketiga ada jika hamzahnya hasil dari perubahan ya atau wawu, maka boleh dalam 2 keadaan, tetap hamzah atau diganti wawu. Jadi ini tuh boleh hamzah, boleh juga diganti jadi wawu. Misalnya binaani atau binawani. Kemudian adaani atau adawani. Tergantung dengan i'robnya. Bisa dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Lalu selanjutnya menjamakkan mamdud. Nah, jika menjamakkan mamdud jamak muzakkar salim, sama dilihat dari hamzahnya. Yang pertama itu, jika hamzahnya asli, maka tetap ditulis hamzahnya. Seperti contoh, ar-rofa'una dan ar-rofa'ina. Lalu yang kedua, jika hamzahnya asli dari perubahan ya atau wawu, maka boleh tetap hamzahnya atau diganti wawu. Contohnya, al-banna'ina atau al-bannawina. Jadi bisa tetap hamzah, bisa diganti dengan wawu. Lalu yang ketiga, jika hamzahnya untuk taknis, maka hamzahnya wajib diubah menjadi wawu. Contohnya asohrowan, asohrawuna atau asohrawina. Kemudian selanjutnya jika menjamakkan mamdud jama mu'annas salim, sama dilihat dari hamzahnya. Yang pertama itu, jika hamzahnya asli, maka tetap ditulis hamzahnya. Misalnya,
al-insya'at. Nah, ini tidak berubah, cuma ditambah alif dan taknya saja. Kemudian yang kedua, jika hamzahnya untuk taknis, maka hamzahnya diganti waw. Misalkan as-sohrawat. Jadi ini tuh wajib, tidak boleh hamzah. Kemudian yang ketiga, jika hamzahnya hasil dari perubahan ya atau waw, maka tetap hamzahnya atau diganti waw. Contohnya, samaat atau samawat. Jadi ini itu bisa dalam dua keadaan, bisa diganti, bisa juga tetap hamzah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh para pemateri pada pertemuan pagi hari ini tentang isi mamdud. Ini mungkin dicukupkan sekian, barangkali ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami, mohon maaf. Ditutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.